Bayangkan jika hidup Anda bukan hanya soal mengejar ambisi, kekuasaan, atau kenyamanan, tapi tentang mengendalikan diri, memahami takdir, dan hidup dengan bijaksana bahkan di tengah kekacauan dunia. Sekarang bayangkan bahwa Anda bukan hanya orang biasa. Anda adalah pemimpin tertinggi dari kerajaan terbesar di dunia, namun Anda hidup seperti seorang filsuf yang sederhana. Inilah kisah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan Stoik sejati. Tapi yang lebih penting, bagaimana jika kita, di zaman modern ini, mencoba hidup seperti dia? Apa yang akan berubah dari cara kita berpikir, bertindak, dan merespon dunia? Bagaimana jika kita hidup seperti seorang kaisar Stoik? Siapa Marcus Aurelius? Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 161 hingga 180 m, dikenal sebagai pemimpin bijaksana sekaligus filsuf Stoik. Sejak muda, ia tertarik pada filsafat dan hidup dengan prinsip-prinsip stoikisme, seperti ketenangan batin, kendali diri, dan penerimaan terhadap takdir. Ia menulis Meditations, catatan pribadinya yang berisi refleksi mendalam tentang hidup dan kebajikan. Meski menghadapi perang dan wabah, ia tetap memimpin dengan belas kasih dan kebijaksanaan. Hingga kini, ia dihormati sebagai contoh pemimpin yang tidak hanya kuat, tapi juga bijak dan rendah hati. Menjalani hidup dengan kesadaran dan kendali diri. Menjalani hidup dengan kesadaran dan kendali diri berarti tidak membiarkan hidup berjalan begitu saja tanpa arah, melainkan menyadari setiap pikiran, emosi, dan tindakan yang kita ambil. Ini adalah sikap hidup yang tidak reaktif, tetapi reflektif, di mana kita berhenti sejenak sebelum merespon sesuatu, dan memilih untuk bertindak dengan pertimbangan, bukan sekadar dorongan sesaat. Dalam pandangan seorang Stoik seperti Marcus Aurelius, kendali diri bukan berarti menekan emosi, tetapi memahami asal-usulnya dan tidak membiarkan emosi itu menguasai diri kita. Sementara kesadaran adalah cahaya yang menyinari kehidupan kita, membantu kita mengenali mana yang berada dalam kendali kita, dan mana yang bukan. Dengan dua hal ini, kita tidak hanya bertahan dalam hidup, tetapi benar-benar menghidupi hidup itu sendiri dengan tenang, jernih, dan penuh makna. Memisahkan antara yang bisa dan tak bisa kita kendalikan. Memisahkan antara yang bisa dan tak bisa kita kendalikan adalah inti dari kebijaksanaan Stoik. Ini bukan sekadar teori, tapi sikap mental yang bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Banyak dari penderitaan kita berasal dari usaha untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, masa lalu, hasil dari usaha kita. Seorang Stoik sejati, seperti Marcus Aurelius, belajar untuk membedakan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar, tapi sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita menyadari batas antara kendali dan ketidakberdayaan, kita berhenti membuang energi untuk hal-hal yang tak perlu. Itulah bentuk kemerdekaan yang paling mendalam. Saat kita tidak diperbudak oleh dunia luar, tapi menjadi tuan atas diri sendiri. Melihat diri sendiri sebagai bagian dari semesta, bukan pusatnya. Melihat diri sendiri sebagai bagian dari semesta, bukan pusatnya, adalah cara pandang yang merendahkan ego dan sekaligus membesarkan rasa keterhubungan kita dengan kehidupan. Dalam pandangan Stoik, manusia bukanlah poros utama alam semesta, melainkan satu bagian kecil dari jaringan kosmik yang luas, kompleks, dan teratur.
Ketika kita menyadari bahwa dunia tidak berputar mengelilingi keinginan dan perasaan kita, maka banyak hal yang sebelumnya terasa mengganggu seperti kritik, penolakan dan kegagalan akan kehilangan kekuatannya. Kita tidak harus menjadi pusat segalanya untuk memiliki nilai. Kita hanya perlu menjalankan peran kita dengan kebajikan, tanggung jawab, dan kesadaran. Sebagaimana bintang-bintang tetap bersinar tanpa perlu diakui. Dan ketika kita hidup dengan cara ini, dunia terasa lebih luas, hati lebih lapang, dan hidup menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Kekuasaan tanpa kesombongan, kepemimpinan dengan kebajikan. Kekuasaan tanpa kesombongan, kepemimpinan dengan kebajikan adalah prinsip langka namun sangat kuat yang diperlihatkan oleh Marcus Aurelius selama masa pemerintahannya. Dalam dunia yang seringkali mengaitkan kekuasaan dengan dominasi, ego, dan ambisi pribadi, Marcus justru menunjukkan bahwa seseorang bisa memegang kekuasaan tertinggi tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia tidak menggunakan tahtanya untuk mencari pujian atau memperluas kemewahan, tetapi untuk menjalankan tanggung jawab dengan integritas dan rasa keadilan. Dalam pandangan Stoik, kekuasaan adalah ujian. Apakah seseorang bisa tetap sederhana, adil, dan berpikir panjang ketika semua pintu terbuka untuknya? Marcus Aurelius menjawab ujian itu dengan menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kendali atas orang lain, tetapi dalam kemampuannya untuk mengendalikan diri sendiri. Merenung setiap hari. Latihan harian seorang kaisar stoik yaitu merenung setiap hari bukanlah sekadar kebiasaan menulis atau berpikir, tetapi sebuah ritual batin untuk menjaga kejernihan pikiran dan keteguhan hati. Marcus Aurelius, di tengah medan perang dan urusan kekaisaran yang berat, meluangkan waktu setiap hari untuk menulis pemikiran-pemikirannya. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dalam catatan yang kini dikenal sebagai Meditations, kita melihat sosok pemimpin yang terus berusaha menyelaraskan dirinya dengan kebajikan, meski dikelilingi kekacauan dan penderitaan. Di zaman modern, kita pun bisa melakukan hal serupa. Meluangkan waktu beberapa menit setiap pagi atau malam untuk menulis, merenung, atau bertanya pada diri sendiri tentang, apa yang bisa kulakukan dengan lebih bijak hari ini? Bukanlah hal kecil. Justru dari latihan sederhana ini, lahir kekuatan besar yaitu kekuatan untuk menjalani hidup dengan arah, nilai, dan ketenangan seperti seorang kaisar stoik. Menghadapi penderitaan tanpa mengeluh. Menghadapi penderitaan tanpa mengeluh adalah salah satu bentuk keberanian tertinggi dalam filsafat stoik. Dan Marcus Aurelius menjalani prinsip ini dengan keteguhan luar biasa. Hidupnya tidak mudah sebagai kaisar. Ia harus menghadapi perang yang tak berkesudahan, wabah penyakit yang melanda rakyatnya, serta kehilangan anak-anak yang ia cintai. Namun, dalam catatan pribadinya, kita hampir tidak menemukan keluhan. Yang ada justru refleksi yang jernih, penerimaan yang mendalam, dan dorongan untuk tetap bertindak sesuai kebajikan, apapun keadaannya. Dalam pandangan stoik, penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan, bukan sesuatu yang harus dilawan dengan kepanikan atau ditolak dengan kemarahan. Mengeluh tidak mengubah realitas, hanya memperburuk batin. Sebaliknya, dengan menerima penderitaan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, dan memilih untuk meresponsnya dengan keteguhan hati, kita justru memperkuat karakter dan menemukan makna yang lebih dalam hidup. Jika kita hidup seperti kaisar stoik hari ini,
Mungkin dunia luar tak banyak berubah, tapi dunia batin kita akan terasa jauh lebih tenang, jernih, dan kokoh. Kita akan belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap setiap hal yang tidak kita suka, tidak mudah tersinggung oleh pendapat orang lain, dan tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang terus berubah. Kita akan mampu menghadapi tekanan hidup modern, dari tuntutan pekerjaan, konflik pribadi, hingga ketidakpastian masa depan dengan kepala dingin dan hati yang tetap tenang. Hidup seperti Kaisar Stoik berarti memegang kendali atas diri sendiri, bukan atas orang lain. Kita akan berhenti mencari validasi dari luar, dan mulai membangun ketenangan dari dalam. Kita akan lebih fokus pada proses daripada hasil, pada nilai daripada pencitraan, dan pada tindakan yang benar daripada pengakuan. Penutup. Hidup seperti seorang Kaisar Stoik bukan berarti hidup di istana, tapi membangun kerajaan dalam diri kita sendiri, di mana ketenangan, kebijaksanaan, dan kendali diri menjadi penguasanya. Mungkin kita tidak akan pernah memimpin imperium, tapi kita bisa memimpin hidup kita sendiri dengan keberanian dan kejernihan seorang filsuf. Dan mungkin itulah kekuasaan yang sesungguhnya.